Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada sekali Zero Knowledge Podcast. Kita kembali review di week 16. Sorry banget 2 minggu gak ngepost karena seperti biasa kesibukan ya, apalagi akhir tahun pasti ya ada malam lah ya. Nah, Yap. week 16 udah selesai, 2 week lagi sebelum regular season 2023 berakhir. Gimana tim jagoan lo, apakah masuk playoff picture atau sudah mikirin buat draft tahun depan? Nah, barangkali di sini kita akan review semua week 16, tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sambil subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Langsung aja kita mulai. Ini yang pertama, Rams lawan Saints di TNF, menang Rams 32-2. Nih Rams masuk playoff picture loh. Padahal awal musim kan hancur ya. Ya, FYI itu dia Rams sekarang udah 5 kemenangan dari 6 pertandingan setelah bye week. Jadi mereka lagi on roll banget nih, lagi on fire banget. Tapi awal matchnya ya Ramsnya udah mimpin jauh, jadi agak bosenin. Toto Saints ngejar. Ya inilah garbage time aja. Soalnya udah ketinggalan 37 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, next. Nih tim saya nih, abis ganti QB lagi karena kemarin Trubisky ngebadut seperti biasa, ganti ke Rudolph, menang lawan Bengals 34-11. Kemana aja nih tim dari 3 game terakhir? Kalah, sekarang baru menang lagi. Kocak dasar. Terus Bills lawan Chargers menang Bills 24-22. Ini padahal ini loh Billsnya rada susah lawan Chargers kan, tapi untungnya menang di detik-detik terakhir. Dan sekarang Bills masuk playoff picture loh. Padahal awal musim kan ya gak jelas gitu kan maunya gimana nih tim. Ternyata sekarang masuk playoff picture. Terus hasil pas malam di week 16, Jets lawan Commanders menang Jets 30-28. Nah, ini sebenarnya gini, Jets ini kan tadinya mimpin 20-0. Tiba-tiba Commanders ngebalap jadi 28-27 ya. Iya, 28-27. Nah, tapi Jets menang di detik terakhir pakai field goal. Terus ini padahal Vikings menang Lions. Washington kemarin ini kan ganti QB juga kan soalnya. Iya, betul. Iya. QB. Ya, Commanders juga baru breaking news tadi. Commanders udah ngumumin ganti QB dari Sam Howell jadi Jacoby Brissett. Nah, sekarang kan Commanders masuk top 5 draft nih. Ntar kita kasih lihat hasil ini ya. Maksudnya sementara top 10 sementara NFL draft ya. Apakah Commanders akan draft QB? Nah. Terus Vikings lawan Lions menang Lions 30-24. Dan selamat buat Lions yang akhirnya pertama kali dalam sejarah bisa sejarah timnya bisa juara NFC North. Nah, tapi kan pasti ada lu yang bingung lah, bukannya pernah juara divisi tahun 1993. Dulu 1993 itu nama divisinya NFC Central, bukan NFC North. Makanya dibilang Lions pertama kali dalam sejarah timnya juara NFC North. Itu. Nah, Texans lawan Browns menang Browns nih, kenapa tim Lau tidak bisa menghentikan kakek Flacco? Tapi nanti kita bahas ya. Nanti ditangin di Mola. Panthers lawan Packers yang menang Packers 33-30. Ini pertandingan cukup merepotkan Packers ya. Ya walaupun kayaknya sih Packers juga masuk playoff udah susah. Cuman ya Panthers yang musimnya udah ya udahlah, skip aja lah musim ini. Apalagi tahun depan draft juga first overall dipegang sama Bears karena trade yang buat Bryce Young. Tapi ngasih perlawanan nih ya, lumayan ketat. Terus Titans lawan Seahawks menang Seahawks 20-17. Seahawks Seahawks sekarang masih masuk playoff picture. Dan apakah bisa memperkuat posisinya buat masuk playoff picture? Nah, kita lihat aja. Terus ini yang ngejutin Falcons lawan Colts menang Falcons 29-10. Falcons yang ganti QB sekarang musim ini banyak banget ganti QB ya. Iya. Kayaknya setting record juga untuk berapa banyak QB yang jadi starter deh di satu musim. Betul. Udah sampai 60-an kali kalau misalnya hitung. Musim ini juga mungkin temanya adalah musimnya para backup QB ya. Iya. Iya kan? Good season. Iya, nah ini Falcons bisa menang lawan Colts yang lagi ketat banget di AFC South. Menang 29-10. Buccaneers lawan Jaguars menang Buccaneers 30-12. Ini Baker Mayfield kemungkinan besar ya, bukan fix ya. Kemungkinan besar kayaknya bisa menang comeback player of the year ya. Kayaknya enggak ya. Sih lagi kandidatnya ada 3 ya. Baker Mayfield,
Damar Hamlin. Joe Flacco. Walaupun Joe Flacco main bentar tapi gila kan dia di Browns. Salah Hmm. satu lagi yang mungkin ya pasti pada bingung, hah dia? Cuman kan narasinya tahun kemarin kan kuat ya karena kan dia sempat Ya, ya hampir ini ya itulah ya. hampir ya udah diambang gitu kan. Sekarang main lagi Damar Hamlin yang Bills. Walaupun musim ini cuma mainnya di special team gitu. Yalah, jangan. Dolphins lawan Cowboys. Ya, Dolphins lawan Cowboys yang menang Dolphins 22-20. Akhirnya Dolphins sudah memastikan bahwa tim yang bukan fraud ya akhirnya bisa menang lawan tim yang di atas titik 500. Itu pertama kali sejak 2000 musim 2022 week 2 atau berapa itu gue lupa. Dan terakhir Bears lawan Cardinals yang menang Bears 27-16. Nah, terus next. Ini nih yang saya kaget. Patriots ngalahin Broncos. Broncos lagi coba ngejar Chiefs tapi kalah. Tapi Patriots kan lagi tanking. Cuman lupa. Kalah sama Patriots loh sekarang. Iya, makanya saya seperti tim saya juga kalau sama Patriots. Nah, terus Chiefs, nah ini lagi juga nih upset alert. Raiders ngalahin Chiefs 20-14. Kenapa ini? Ntar kita bahas. Lalu Eagles lawan Giants menang Eagles 33-25. Akhirnya Eagles bangkit dari keterpurukan setelah 3 kali kalah. losing streak ya. Tapi ini sebenarnya offense-nya masih nggak jelas ya sebenarnya. Ya nggak kalau musim lalu memang. Iya. Nah, terakhir Ravens resmi jadi tim terbaik di NFL karena mengalahkan sesama first seed di NFC. 49ers 33-19. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, nih Rams lawan Saints gimana menurut lu? Ya, ini kerasa ya habis bye week itu offense Rams tuh udah makin nyetel. Mereka tuh udah dapat lagi pemain-pemain intinya. Kemarin kan pas sebelum bye week tuh Stafford sempat cedera, terus Cup belum benar-benar pulih. Terus juga running back mereka Kyren Williams juga sempat masuk IR. Tapi sekarang semua pemainnya udah pada sembuh, udah pada healthy, dan sekarang mereka udah 5 kemenangan dari 6 pertandingan tadi yang udah aku bilang tadi. Mereka punya komponen di semua bagian offense mereka saat ini. OL mereka is okay, tapi weapon mereka itu gue bisa bilang ada peningkatan pesat dari tahun lalu. Tahun ini mereka punya 2 breakout star, nggak cuma 1, 2. Yang pertama ada running back mereka yang tadi gue bilang Kyren Williams yang sekarang jadi salah satu running back. Ya untuk musim ini bisa dibilang salah satu top 5 lah running back di NFL. Karena gini loh, karena Kyren Williams sempat gak main berapa match, tapi dia rushing yards-nya 1000 itu kedua loh. Itu dia udah CMC. Top 3 dia. Top 3 loh. Untuk rushing yards. Dan dia sempat miss 4 games. 4 game betul. Bayangin miss 4 game bisa segitu. Gila kan? Mungkin yang punya Kyren Williams di fantasy ini paling suka banget nih. Dan kayak sabar mereka megangnya terus habis itu kayak akhirnya bagus lagi. Jadi itu pasti seneng banget. Dan dia emang jadi running back yang bisa dibilang dapat kesempatan dan akhirnya dia manfaatin kesempatan itu. Terakhir kali Rams punya running back yang sekaliber Kyren Williams musim ini itu adalah Todd Gurley di 2018 ya. Betul. Jadi mereka punya running game yang bagus, mereka juga bisa kontrol clock juga. Dan sekarang mereka nggak cuma punya 1 WR andalan mereka yaitu Cooper Kupp, tapi mereka punya 2 WR yang tipe, yaitu satu lagi adalah Puka Nacua, rookie dari BYU ya, dari BYU. Dan dia sedang di jalur untuk mendekati rekor dari Ja'Marr Chase di 2021. Iya, karena itu apa? Bukan aku cuma butuh berapa ratus yards sama berapa kali catch gitu. Ya, 140-an receiving yards dan dia akan mecahin rekornya dari Ja'Marr Chase. Dan ini bedanya tuh dibandingkan Ja'Marr Chase sama bukan Ja'Marr Chase dan tahun sebelumnya ada Justin Jefferson juga. Mereka kan first round. Bukan ini 5th round loh. Dia dipilih di round 5 hari ketiga. Jadi gue salut banget sama Rams yang bisa selalu nemuin hidden gem yang ada di round-round bawah. Last need ya ini gemnya namanya. Iya, last need masih ngejabat dan ini emang udah kayak MO-nya dia dari zaman dulu sejak Sean McVay sama dia ngejabat. Mereka bisa nemuin hidden gem kayak Kyren Williams, kayak
bukan Aqua, dulu sempat ada beberapa pemain yang lainnya. Dan saat ini Rams ini lagi benar-benar on fire dan patut diwaspadai ketika misalkan mereka masuk playoff dan bertemu sama tim-tim yang secara defense nggak begitu bagus. Oke. Dan lu nyadar gak sih, bukan Aqua memecahkan rekor, QB-nya Stafford. Cooper Cup dulu 2021 yang kurang 17 yard lagi buat nyamain rekornya Megatron, QB-nya Stafford. Megatron dulu di Lions mecahin rekor receiving-nya, QB-nya Megatron, itu Stafford. Iya, menurut tuh Stafford QB ter-underrated gak dalam sejarah NFL? Gue bisa bilang dia underrated memang, karena dia main di zaman ketika Lions masih zaman ke-8 istilahnya, kayak zaman ke-8. Dia main ketika Lions tuh cuman lolos sekitar kayak cuman 2-3 kali gitu playoff dan nggak pernah menang playoff games. Jadi setelah dia masuk ke Rams juara Super Bowl, orang udah mulai nyadar kalau Stafford is one of the better QB di tahun 2010-an. Dan sekarang dia masih going strong, dia masih jadi salah satu QB yang ya still underrated karena memang banyak QB yang lebih bagus dan lebih muda dan lebih flashy, tapi Stafford selalu bisa jadi QB yang bisa diandalkan oleh tim-tim lain. Dan sekarang Rams punya QB solid seperti Stafford dan punya weapon kayak Nakua, Cup, Kieran, dan yang lain-lain. Oke. Saints gimana menurut lu? Ini kan NFC South kan memang divisi kesayangan kita semua ya sekarang ya. Iya. Tapi Falcons semuanya menang. Bahkan semuanya menang. Nih Saints menurut lu harus masih push buat playoff atau gimana? Dikarenakan emang rekor masing-masing yang memang below standar lah bisa dibilang, itu kesempatan itu pasti ada. Rekor 78 sekarang mereka masih punya kesempatan lah jadi juara NFC South. Tapi secara tim gue pun gak yakin mereka bisa bicara banyak even kalau mereka masuk ya. Karena mereka punya beberapa weapon bagus, tapi QB mereka setelah Drew Brees pensiun itu mereka nggak pernah ketemu yang konsisten gitu. Iya, James Dan Winston, Andy Dalton pernah. Even mereka sempat eksperimen pakai Taysom Hill sebagai starter. Taysom Hill, sekarang Derek Carr. Mereka punya Derek Carr, mereka Derek Carr dalam 4-year kontrak 4 tahun. Dan dia bukan jawaban untuk QB dari Saints sebenarnya. Tapi yang bisa gue lihat di sini adalah QB situation dari Saints ini memungkinkan Saints untuk ngambil QB di NFL Draft next year 2024. Kenapa? Karena Derek Carr punya kontrak 4 tahun, tapi yang guarantee itu cuma 2. Let's say dia udah pakai setahun depannya dia jadi starter. Tapi tahun depan mereka bisa draft QB dan bisa jadi kayak muridnya lah dari Derek Carr. Jadi Derek Carr jadi starter musim depan, tapi kayak QB rookie-nya tuh bisa belajar dulu dari dia. Setelah tahun ketiga Derek Carr bisa dirilis atau bisa di-trade, dan QB yang rookie-nya itu yang jadi sophomore next year-nya lagi, itu bisa jadi starter di QB 1 dari Saints. Itu mungkin, tapi itu masih spekulasi. Karena New Orleans sendiri tuh posisinya tuh selalu kayak di tengah-tengah gitu, nggak benar-benar tinggi tapi nggak benar-benar yang di contender banget gitu posisi untuk picknya. Jadi emang situasi yang nggak ideal buat mereka saat ini. Dan yang selalu kita omongin tentang Saints dari tahun ke tahun adalah mereka selalu punya situasi cap yang bisa dibilang pasti minusnya minus jauh. Gak masuk akal, tapi somehow GM-nya Saints itu Mickey Loomis bisa memutarbalikkan fakta dan bikin cap-nya itu jadi normal lagi. Somehow. Nggak tahu gimana caranya, tapi itu cara dia. Tapi dengan situasi sekarang, ada kalanya mereka harus udah sadar kalau, oh ya, this is time untuk tanking. Dan gue rasa next year itu bisa jadi kesempatan mereka untuk tanking.
Oke. Next ya. Yes. Lions lawan Vikings, yang menang Lions. Wow. Gimana nih Lions pertama kali juara divisi, apakah bisa ngejar buat first seed? Hah. Karena rekornya Hmm, sama Eagles sama loh, kalau nggak salah ya, 11-4. ya. Jadi sekarang rekornya Lions dengan 49ers dan Eagles tuh sama 11-4. Ada kemungkinan mereka bisa ngejar untuk first seed, dengan catatan mereka 2 pertandingan terakhir mereka harus bisa ngalahin tim-tim yang bisa dibilang susah sebenarnya. Mhm. Yang pertama, next week mereka bakal bertandang ke Dallas. Mereka akan main lawan Dallas Cowboys. Berat, Mhm. tapi memungkinkan banget sebenarnya. Lalu pekan terakhir itu mereka akan main di kandang dan lawannya adalah lawan yang sama dengan minggu ini, yaitu Minnesota. Hmm. Ada banyak kemungkinannya cukup gede, tapi mengingat Eagles dan 49ers secara schedule bisa lebih mudah, ya seed 2 atau seed 3 pun sebenarnya nggak begitu buruk lah buat Lions. Hmm. Tapi yang paling penting adalah mereka sekarang udah jadi juara divisi, udah aman mereka masuk playoff setelah kayaknya sekitar 2016 terakhir mereka masuk playoff. Mhm. Dan dengan kondisi tim yang sekarang tuh mereka benar-benar lagi gencar-gencaran banget, momentumnya dapat banget, dan Mhm. secara offense ini adalah offense terbaik mereka setelah Stafford yang kita udah sebut tadi, Stafford Megatron di 2012. Iya. Ini offense terbaik mereka dan ini kesempatan mereka untuk bisa berbicara banyak. Hmm. Bisa dibilang mereka bisa jadi kayak Bengals di 2021 ketika masuk Super Bowl. Hmm. Karena mereka punya semua komponen yang mereka punya. Defense mereka is okay sebenarnya, tapi offense mereka adalah yang paling harus diwaspadain dari Detroit Lions. Oke, Vikings. Kirk Cousins cedera, dan kemarin Justin Jefferson bilang Vikings jelek gini ya menunjukin seberapa pentingnya Kirk Cousins. Cuman kayaknya banyak tim yang ngincer Kirk Cousins. Menurut lu Vikings dengan adanya Jefferson dan Edison Mhm. tetap tahan Cousins atau mulai cari QB buat persiapan? Ini situasinya bisa kebalik, bisa dua sisi ya sebenarnya. Kayak di satu Mhm. sisi mereka tuh nggak pernah kayak terlalu berbicara banyak ketika Kirk Cousins di QB. Sejak 2018 mereka cuma menang playoff game 1 kali, Mhm. masuk playoff 2 kali. Jadi ya Kirk Cousins secara stats selalu oke, tapi ya nggak expect untuk jadi winning QB sebenarnya. Mhm. Tapi di sisi lain pertandingan kemarin tuh mereka kayak kelihatan gitu kalau kalau misalkan QB-nya kayak Nick Mullens kemarin 4 interception itu Mhm. beberapa interception itu benar-benar yang zero IQ plays dari seorang QB gitu loh. Mhm. Itu yang bisa jadi leverage-nya buat si Kirk Cousins. Mhm. Karena Kirk Cousins sekarang tahun terakhir, tahun depan dia bisa nego lagi kontrak baru. Dan kalau misalkan dia nunjukin ini, oh lu lihat dong, kalau misalkan Nick Mullens yang main, kalian nggak menang. Mhm. Kayaknya jelek lagi dia. Tapi kalau gue yang main, gue mainnya lebih bagus dibandingkan dia. Dan itu bisa jadi ya ya powernya dari Kirk Cousins buat nego lah. Mhm. But in overall team sebenarnya mereka tuh kalau misalkan punya QB yang lebih solid dan bisa dibilang ya rookie yang kontraknya murah, bisa aja mereka kayak riset lagi gitulah ganti QB. Mhm. Nggak tahu kalau misalkan mereka idenya untuk draft QB atau enggak, tapi sekarang tim mereka sebenarnya besides QB tuh solid. Mereka punya banyak weapons gitu, mereka punya banyak komponen di defense juga. Mhm. Tapi QB-nya kemarin ya yang jadi pembeda memang di antara Jared Goff dan Nick Mullens tuh kayak ada gap di antara mereka yang membedakan antara kemenangan sama kekalahan Mhm. di Lions sama Vikings. Oke. Next ya. Oke. Nah, ini Hmm.
Browns lawan tim jagoan Texans. Dan FYI, Amari Cooper kemarin 200-an receiving yards, 2 touchdown oleh QB-nya. Grandpa Flacco. Kenapa tim lu gak bisa nyetop Browns? Padahal gue sebagai fans Steelers, gue ngarepin tim lu nyetopin biar kita bisa ngejar. Hey, Dan gak tunggu. bisa. Iya, gue juga mengharapkan Texans bisa ngalahin Browns karena picknya Browns tuh sekarang ada di Texans. Jadi kalau misalkan Browns kalah, Aha. picknya Browns itu kan naik. Oh, Jadi ya Texans bisa dapat pick yang lebih bagus lah gitu dibandingkan sekarang yang picknya Texans lagi trade ke Cardinals. Yang paling frustasi sebenarnya adalah gue melihat cornerback yang gue sempet hype juga, Derek Stingley, itu benar-benar dijadiin barbecue chicken sama Amari Cooper, terus juga dijadiin roti panggang sama Opa Flacco. Dan ya karena memang ya QB aslinya Texans kan nggak main. Iya. Nggak main, tapi dibikin 36 poin gitu sama Flacco. Nah, tuh. Gue sempet nonton kayak beberapa di quarter 1 sama beberapa menit quarter 2. Itu udah ketinggalan 22-7, itu gue udah ngelus-ngelus dada, gue udah ya Allah, gue tinggal aja deh. Gue tinggal tidur. Tapi Cleveland low-key punya core team yang bagus banget. Iya. Dan kemarin juga sebenarnya beberapa kekalahan mereka tuh karena QB mereka kan udah sempat ganti-ganti ya. Dan QB asli mereka yaitu Deshaun Watson juga nggak konsisten mainnya. Jadi mereka sempat ganti-ganti jadi PJ Walker, terus Dorian Thompson-Robinson, dan sekarang punya Joe Flacco jadi starter. Tapi emang tim ini tuh kalau misalkan running game-nya nggak bisa jalan, mereka benar-benar butuh QB yang pure passer. Dan selain Watson yang nggak accurate, Dorian Thompson-Robinson sama PJ Walker itu nggak ada yang tipe kayak gitu. Joe Flacco bisa jadi pembeda karena dia memang nggak mobile dan dia udah 38 umurnya, tapi dia still as accurate as ever. Dan kemarin itu kayak dia memutarbalikkan waktu dan bisa jadi Joe Flacco yang elite, julukannya Elite Flacco loh, Elite Joe, Playoff Joe. Who knows, mereka bisa jadi kuda hitam juga di playoff karena secara defense mereka tuh naik banget dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ya mereka punya berbagai macam pemain yang bagus juga sih di defense, jadi gue pun juga kalah sama mereka nggak terlalu kesal sebenarnya, tapi still want to beat them aja. Dan ya it is what it is. Cleveland Browns still a very good team, dan mereka sebenarnya masih punya chance juga untuk ngambil division title dari Ravens dengan rekor mereka 10-5 sekarang. Padahal kalau lu lihat Browns tuh cederanya parah-parah kan. Nick Chubb cedera, Deshaun Watson cedera, dan mereka udah juga ada yang cedera. Iya, mereka udah ganti 4 QB loh. Di antara semua tim di NFL yang punya 10 wins, cuman mereka yang ganti-ganti QB. Ganti-ganti QB, iya. Dan juga kalau nggak salah injury report yang terbaru, sampai kickernya juga cedera loh. Punter juga cedera. Dustin Gila nih. Hopkins. Tapi kalau bisa masih menang lagi, menurut tuh Kevin Stefanski gimana? Kandidat Coach of the Year. Gue punya 4 sebenarnya. Yang pertama gue akan bias sedikit dan gue akan ambil DeMeco Ryans dari Texans. Kedua Dan Campbell. Ketiga John Harbaugh dari Ravens. Dan Campbell tadi dari Lions. Dan keempat adalah Kevin Stefanski. Karena punya games di mana QB mereka tuh gonta-ganti dan mereka masih punya 10 wins dan maybe bisa lebih setelah 2 pertandingan next week sama week depannya lagi. Itu membuktikan bahwa dia salah satu top coach di NFL. Tahun 2020 dia sempat menang Coach of the Year juga, dan musim ini dia juga punya chance yang cukup gede untuk bisa menang Coach of the Year. Karena improvement mereka tuh dari musim lalu ke musim ini tuh kelihatan banget. Gak cuman
nggak cuma defense tapi offense still looks better sebenarnya kalau minus dari QB play dari Watson. Mhm. Jadi kandidat kuat saat ini bisa dibilang ada dua, DeMeco Ryans dan juga Kevin Stefanski. Stefanski. Oke. Next ya. Ya, gue Nah, ini nih. Kita mau bahas dikit ya. Jadi ini ada berita terbaru. Broncos resmi ngebench Russell Wilson. Tapi bukan karena mainnya jelek. Karena alasan finansial. ya. Jadi gini, gue akan jelasin dulu. Mm. Russell Wilson tahun 2024 pasti dapat 39 juta. Pasti, itu udah Right. guaranteed. Mhm. Tapi ada klausulnya yang ini masuknya ke yang periode 2025 tapi dikasihnya 2024. Dia pas 2024. Jadi gini, Ya. kalau misalnya Russell Wilson kena cedera setelah musim 2023, Broncos harus bayar 37 juta ke Russell Wilson. Ya. Makanya itu biar Russell Wilson gak kenapa-napa, gak aneh-aneh, disuruh duduk di bench. Gitu. Menurut lu itu keputusan aneh atau tepat? Karena gini, karena Broncos udah nge-trade banyak banget buat Russell Wilson. Ya kan? Ngelepas berapa first round tuh? 3 ya? 2 apa 2 tuh gue lupa? Dua First round. Dan sekarang Seahawks udah terima hasil trade-nya udah dipakai semua. Pemain rookie-nya lumayan lah. Mhm. Nah, menurut lu ini Broncos keputusan tepat atau kocak? Di sisi finansialnya sebenarnya nggak terlalu aneh karena mereka belum tahu juga 2024 Russell bakal mainnya at least sebagus musim ini atau enggak. Dan mereka juga bisa prevent untuk Russ nggak sampai cedera. Injury guaranteed-nya mereka dia. Jadi itu yang tadi lu jelasin tuh istilahnya namanya injury guarantee. Jadi kalau misalkan pemain cedera, pemainnya cedera cukup lama, bukan yang kayak cedera out 1 game atau 2 game doang, tapi bisa masuk Yang IR. iya. Yang long term deh. Ya, yang long term itu bisa dapat kompensasi dari timnya sendiri dan itu akan jadi guaranteed money di tahun depannya lagi. Jadi misalkan ya tadi lu udah jelasin 2023 dia cedera, 2024 duitnya dikasih, 2025 duitnya bakal jadi guarantee money. Karena ya ada aturannya lah di situ. Jadi sisi financial nggak terlalu aneh sebenarnya. Kayak gue bisa lihat istilahnya kayak perspektifnya dari Broncos sendiri itu untuk ngecadangin Russ gimana. Tapi di sisi lain sekarang Denver Broncos rekornya masih 7-8. Mereka masih at least punya sedikit kesempatan untuk masuk wild card. Even dengan Kansas City yang sekarang tuh nggak stabil mereka. Karena Kansas City Chiefs sendiri sekarang rekornya 96. 96. Broncos sekarang rekornya 78. 78. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dan masih realistis dan mereka masih bisa. Ya kalau misalkan tim-tim di atasnya mereka di wildcard itu bisa kalah semua, mereka masih ada kesempatan untuk masuk playoff. Jadi dengan kondisi sekarang tuh aneh aja kalau misalkan Broncos tuh ngecadangin Russ yang dimana posisi mereka lagi ngejar playoff dan ngecadangin Russ sendiri itu jadi kayak disadvantage yang gede buat mereka karena mereka kehilangan QB1 mereka dan bench QB mereka gue bisa bilang bahwa itu beda kualitasnya dibandingkan Russ seburuk apapun permainannya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang dicadanginnya karena mainnya jelek, oh enggak. Kemarin lawan Patriots sorry ya. Lu coba bandingin statsnya Russ sama Mahomes deh. Beda dikit tapi interception-nya jauh lebih bagus Russ loh. Iya, sekarang Russell Wilson lagi balik lagi ke form dia di Seattle. Jadi alasannya jelas bukan performance tapi ini pure financial. Kalau misalkan gue lihat, karena kalau bukan karena injury guarantee itu mereka jelas nggak akan ngecadangin Russell Wilson. Betul. Dan
FYI gue juga baru dapat breaking news juga, nggak baru sebenarnya udah dari tadi pagi, cuman gue baru inget Broncos kemungkinan besar expected ya, bukan confirm, expected akan rilis Russell Wilson di bulan Maret. Nah, tuh dari The Athletic loh. The Athletic kan sumbernya terpercaya. Nah, Rilis, ya, bukan rilis. trade. Enggak, rilis. 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 Wow, oke. Ya, Karena kalau trade pun juga pasti mintanya Broncos ini dong modal baliknya. ya, at least lah first round pick lah dapat gitu kan. Iya. Iya. Kalau misalkan beneran dirilis, itu sekarang guaranteed money, duit yang udah di-guaranteed sama Broncos buat Russell itu lagi banyak banget loh. Iya, Itu jadi dead money. sekitar 50 juta. Kalau misalkan ini sedikit bahas sedikit. Kalau misalkan pemain yang masih punya guaranteed money itu dirilis, dilepas aja gitu. Kalau misalkan masih ada guaranteed money-nya tuh bakal jadi cap mati lah atau dead Kayak cap. mati. Dan itu bakal ngurangin jumlah salary cap yang bisa dikeluarin sama tim NFL. Jadi Betul. kalau misalkan 50 juta dari guarantee-nya Russell di-cut. Terus cap space-nya, salary cap-nya Broncos 210 juta, ya 210 kurang 50 berarti mereka cuma bisa spend 160 juta buat musim depan. Dan ini nggak menguntungkan buat mereka sebenarnya. Tapi di sisi lain, kalau misalkan mereka berpikir kayak mereka mau ngulang semuanya lagi, mulai reset lagi, terus jadi tanking dengan melepas Russ, ya it will be bad look sebenarnya. Bakal jadi ya istilahnya kayak ya tim lu nggak jauh-jauh banget loh sebenarnya dari Iya. playoff. Kenapa harus dirilis? Kenapa harus tanking? Karena ya Broncos sendiri kan baru dibeli sama owner baru ya, Ya, betul. dari Walmart. Walmart. Nggak tahu sih visinya mereka kayak gimana, tapi sekarang tuh fansnya Broncos lagi banyak yang protes di banyak sosial media, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Itu semua pada bilang kalau seharusnya nih mereka bisa handle situasinya Russ ini lebih bagus dan lebih elegan lah dibandingkan yang seharusnya saat ini. Jadi ya ini benar-benar berita yang gak bagus sebenarnya buat Broncos. Even itu kayak mereka coba berhati-hati aja sama situasi yang sekarang. Betul. Nah, sekarang kita bahas yang match ini kemarin. Ini gimana menurut kemarin match Patriots dan Broncos? Ini adalah pertandingan selanjutnya di 2023 di mana Broncos dikecewakan oleh defense-nya. Ada musim lalu defense-nya Broncos still top 10, even kayak middle of the pack enggaknya. Tapi musim ini tuh mereka jatuh banget secara defense. Dan ini nggak ideal karena mereka tuh sebenarnya punya offense ya mulai bagus lagi tuh dengan adanya Russ dan adanya Sean Payton. Tapi musim ini secara stats aja Broncos benar-benar diobrak-abrik sama semua tim di NFL yang mereka lawan kemarin. Mereka kalah 26 poin lawan Patriots, kebobolan 26 poin. Dan mereka udah kejebolan 30 poin atau lebih itu 4 games musim ini. Iya. Musim pertandingan kemarin lawan Lions, terus mereka bahkan kalah sama Jets 31 poin, kalah sama Commanders 35 poin. Iya. Dan yang paling memalukan adalah ketika kalah lawan Dolphins 70-20. Duh, tuh. Itu semua staff defense-nya tuh bakal live in infamy gitu kayak kalian ada di staff yang mereka kejebolan 70 poin ya ditanyain kalau lagi interview kerjanya. Jadi emang musim ini tuh kayak Broncos tuh kebalik situasinya dibandingkan musim lalu. Musim lalu kan offense-nya yang jeblok tapi defense-nya still oke kan? Ya. Sekarang tuh dibalik kayak offense-nya mulai oke, udah mulai stabil, defense-nya jeblok semua. Dan ini tuh 26-23 tuh belum menggambarkan situasi sebenarnya tuh. Padahal
ya mereka bisa nyamain 23-23 gitu sebelum field goal terakhirnya. Tapi mereka sempat ketinggalan 23-7. Iya, aduh. Itu juga karena konyol kan special teamnya. Special teamnya, Lawak. defense sama special teams itu garo-garo kepala sih yang nonton sebenarnya. Iya, Dan ini lawan Patriots, so. Lawan Patriots yang iya. tanking. Tanking 3-11 team loh. sebelum pertandingan lawan mereka rekornya. Ya Patriots, tapi Patriots fans sebenarnya kayak lagi bimbang juga Kesel. sih. Iya, menang sih. Tapi menangnya habis itu jadi turun pick mereka. Turun nggak sih pick? Iya, turun. Makanya. Turun sekarang. Seneng sih menang, cuman ya elah kita emang ngambil QB, malah Iya. turun. Walaupun masih di top 5 kan sekarang tapi keempat. Iya. Ketiga sorry ketiga. Ya 3. Mm-mm. Cardinals 2 berarti. Iya, Cardinals. Itu. Oke, next ya. Yep. Nah, ini nih, aduh, kalau lihat mukanya Mahomes. Chiefs kalah lawan Raiders 2014. Chiefs kenapa ya? Why? Apakah emang karena Taylor Swift atau kalau gue baca di X nih Matt Nagy nih semuanya nih. Aduh. Tapi Kalau kenapa nih kalau Chiefs? lu nyalahin Taylor Swift ntar lu dirujak sama fans. Iya, antar gue dirojak lagi ya. Ini jangan. Jangan. Cuman menurut lu kalau analisis NFL-nya, kenapa Chiefs ya? Oke, Chiefs. Gue bisa bilang bahwa Chiefs sekarang udah mulai harus panic button. Udah tombol paniknya tuh Mhm. pencet. Kenapa? Karena mereka kalah lawan Raiders. Satu, mereka kalah dengan cuman nge-score 14 poin dengan pemain-pemainnya tuh sehat semua, healthy. Iya. Mahomes sehat, Pacheco sehat, Travis Kelce sehat. Ya WR-nya who knows. Eh, WR dan mah. dan jadi bukan nggak ada alasan injury itu nggak ada sebenarnya buat mereka. Mhm. Ketiga, mereka kalah lawan Aiden O'Connell yang cuman lempar 62 passing yards dan hanya di quarter 1. Hanya di quarter Hmm. 1. Selebihnya dia nggak lempar sama sekali, nggak complete passing sama sekali. Semuanya itu running game. Padahal Mhm. Kansas City sendiri kemarin dominasi time possession-nya juga lebih gede dibandingkan Raiders. Tapi tuh mereka somehow tuh nggak sama-sama nggak efektif juga di third down conversion sama kayak Raiders. Mhm. Tapi kemarin ya yang paling kelihatan itu adalah Mahomes benar-benar diganggu banget sama Max Crosby dan pass rusher dari Raiders kayak yang ada di foto yang lu kasih lihat saat ini. Dia kena 4 sack di pertandingan lawan Raiders. Hmm. Dan ini kayak jadi trennya Chiefs dan juga Patrick Mahomes di mana Mahomes mencoba untuk kayak bangkit tapi kayak entah itu WR-nya, entah itu offensive line-nya, entah itu running back-nya cedera, itu pasti ada aja di bagian offense yang kayak ngecewain dia gitu loh. Iya. Mana aja lihat kan Mahomes marah-marahin oilnya kan. Jadi dia marah-marahin OL, dia marah-marahin WR, dia marah-marahin even Travis juga sempat kena waktu itu. Cuman Mhm. gue lupa di pertandingan yang mana ya. Kelsey sempet marah-marah sampai di ini loh, sampai ditegurin sama Andy Reid lah. Iya, jadi dan ini adalah musim eh, Patrick Mahomes dengan interception terbanyak. Ya, Sekarang betul. Dan kalah terbanyak juga. 6 ya kali kalah. dan kalah terbanyak. Dia 14 interception musim ini itu udah ngelebihin dari 2021 yang Mhm. dia paling banyak tuh bikin 13. Dan dia kalah pertama kali lebih dari 5 game sepanjang karir di NFL. Iya. Dan Jadi, FYI lagi, Chiefs hmm, resmi gak bisa dapat first seed. Resmi. ya mau dapat first seed juga sekarang jadi mangsa empuk juga Rebutannya buat Ravens sama Dolphins doang sekarang. even kalau misalkan ini realistisnya mereka bakal dapat 3 atau 4 ya, seed 3 atau 4. Ya, betul. Calon lawan mereka tuh bakal bisa manfaatin situasi offense-nya Chiefs kayak sekarang. Mhm. Let's say kalau misalkan seed 5 Browns, seed 6 atau 7 itu bisa jadi antara Steelers, Bengals, Texans, Colts Colts. itu 4 tim yang
gue bisa bilang bisa ngalahin Chiefs saat ini. Mhm. Dan offense-nya mereka tuh dengan sekarang ada Matt Nagy jadi offensive coordinator itu jauh turun dibandingkan ketika musim Di lalu ini. mereka menang Super Bowl. Secara poin sih oke, tapi kayak nggak ini loh, kayak nggak terlalu efektif aja dan mereka tuh banyak banget turnover, bener deh. Tadi Mhm. kita udah bilang Mahomes udah lebih banyak turnovernya saat ini dibandingkan sepanjang karir dia dan beberapa drop pass-nya juga yang bisa dibilang di posisi-posisi krusial. Hmm. Situasi offense mereka lagi nggak bagus, defense mereka mulai banyak yang cedera lagi, walaupun udah mulai balik, tapi ini mereka sekarang lagi nggak stabil. Memang. Hmm. Mereka tuh udah kalah 4 kali dari 6 pertandingan setelah bye week. Mhm. Jadi first seed udah hilang dan realistisnya mereka paling gede dapat seed 3. Belum lagi tim-tim wildcard sekarang bisa dibilang lebih serem lah dibandingkan uh, Chiefs saat ini. Mhm. Jadi emang nggak harus mulai panik sebenarnya dari fans Chiefs dan juga Kansas City Chiefs. Oke. Raiders sekarang kan 1-1 sama Chiefs. Menurut lu ada nggak sih peluang kecil aja buat masuk playoff? Sebenarnya situasi mereka tuh lebih bagus dibandingkan Broncos walaupun rekornya sama. Mhm. Sekarang dengan Antonio Pierce sendiri tuh mereka rekornya 7-8. 7-8 enggak sebelum Oh, ini sebelum. yang pas Antonio Pierce jadi head coach terutama sekarang. Hmm. Ini ya ya 3-3 lah ya. Waktu itu kalah sama Lions terakhir. Gue nggak akan optimis sebenarnya sih mereka bakal nggak akan terlalu berbicara banyak dibandingkan Broncos. Even Broncos punya case yang lebih oke lah secara tim dibandingkan Raiders. Tapi Raiders punya defense, mereka punya banyak pemain yang bisa dibilang muda, tapi still pretty good. Tapi pertanyaan mereka saat ini adalah QB. Apa yang mereka akan lakukan dengan kondisi QB saat ini? Gak Hmm. mungkin kan pakai Jimmy G. Gak mungkin kan kalau ngelihat Aiden O'Connell kemarin dia bakal jadi long term QB. Mhm. Who knows? Maybe mereka Raiders ada kesempatan buat ngincer QB entah di draft atau mereka akan jadi salah satu pemain penting di free agent. Hmm. Maybe ngambil Kirk Cousins kalau dia nggak perpanjang. Maybe trade for Russ kalau misalkan mereka optimis lah sama Russ. Ataupun short term QB lainnya lah yang juga nggak terlalu meyakinkan. Hmm. Oh ya, BTW gue baru inget Raiders menang itu kibinya Aiden O'Connell baru apa terakhir completed passing yards-nya itu 2 menit Sebelum first sebelum quarter. first quarter, bukan first quarter selesai. Abis itu nggak ada complete pass dan menang. Ya, bayangin aja loh Chiefs kalian kalah dengan QB yang cuma lempar 62 passing yards dan Iya, cuma 9 completion. dan dia rookie. Rookie, passer rating 50 Ya ampun, dan kalah. dan kalah. Itu yang paling penting dan kalah. Gila sih, parah emang. Oke, next ya. Ya, Eagles lawan Giants menang Eagles 33-25. Dan sekarang Jalen Hurts memecahkan rekor rushing yards terbanyak dengan 15 kali rushing touchdown. Cuman ya begitulah kan, ya, lu tau kan rushing yards, rushing TD-nya Eagles ngapain? Iya, Play dorong dorong, pantat atau enggak dorong. lari 1 yard aja. Iya, isi. Aduh, cuman gimana menurut lo kemarin? Ya, masalah dorong mendorong bagian belakang tuh udah jadi topiknya Eagles sepanjang 2023 dan musim lalu juga sebenarnya. Ya, sebenarnya offense mereka masih nggak stabil sebenarnya. Running game mereka kadang jalan, kadang berhenti, kadang oke, kadang
tiba-tiba nggak dapet juice-nya gitu. Tapi kemarin ya it's okay sebenarnya, tapi nggak begitu bisa bikin orang yakin kalau mereka bisa masuk Super Bowl lagi sebenarnya. Mhm. But still, mereka timnya masih komplit. Their defense tetap harus dibenerin. Hmm. I mean, ya ampun gitu loh, 25 poin 5 poin lawan lawan Giants yang Giants. Tommy DeVito di bench terus ganti Geno Smith loh. Sekarang Geno Smith starter Eh, lagi. Tyra Taylor, sorry. Iya. Ya. Jadi kemarin yang si Tommy DeVito itu diganti sama Tyra Taylor Mhm. jadi Oh, QB, Tyro, kok Geno Smith? Tyro, sorry. Tyro, ya, iya, jadi Tyro, QB sorry. Giants. Still no Daniel Jones, jadi nggak usah khawatir untuk fans Giants yang masih terobsesi dengan Daniel Jones. Mhm. Ya, solusi terbaik mereka saat ini untuk Giants adalah ya mau nggak mau mereka akan draft QB. Ya, mereka Iya, bakal ngorbanin dead cap yang gede juga buat Daniel Daniel Jones. Jones. Entah itu dia bakal jadi bench, kalau misalkan dia di bench dia bakal tetap dapat duit dan cap hitnya bakal gede, Mhm. atau di cut dia kena Giants dapat dead cap gede karena baru desain extension musim ini. Mhm. Jadi beberapa nama yang muncul karena Giants sekarang posisi empat, empat ya atau lima, empat kalau nggak salah ya. Hmm. Giants ya empat. Giants draft ini, draft picknya sekarang Ya, kelima. Giants. Giants 5, oke. Giants 5, tapi tim-tim yang di atasnya tuh juga punya masalah dengan QB mereka dan ada kemungkinan mereka bakal ambil QB. Mhm. Beberapa nama yang muncul kan selain ada Caleb Williams yang kayak udah konsensus nomor satu, ada Mhm. QB kayak Drake May sama Jaden Daniels. Jaden Daniels. Beberapa mock draft menunjukkan kalau Giants punya kemungkinan besar untuk ambil Jaden Daniels yang jadi Mhm. QB terbaik ketiga lah di draft board saat ini. Mhm. Tapi di sisi lain kayak tim mereka apakah udah siap gitu bakal nampung Jaden Daniels, karena ini bukan kayak Texans yang dengan CJ Stroud ya. Ya. Itu kan timnya udah hampir bisa dibilang udah hampir ready ketika CJ Stroud masuk. Tapi Jaden Daniels kalau misalkan masuk ke Giants sendiri itu apakah timnya udah ya oke lah gitu untuk bisa dipakai sama dia jadi starter, atau Mhm. justru kayak ya udahlah jadi bench dulu aja gitu. Jadi Daniel Jones-nya jadi backupnya Daniel Jones. Itu pertanyaan yang paling banyak muncul sebenarnya, tapi emang mereka tuh butuh banget QB play yang lebih bagus dibandingkan Daniel Jones, Mhm. Tyler Taylor, ataupun Tommy DeVito. Hmm. Ya bodoh amat lah sama gimmick-gimmick gini deh. Iya, Ya, udah selesai, ya udah yang selesai. penting menang gitu loh. Jadi Iya. kalau gimmick udah begini-gini tapi kalah gitu kan ya nggak Ngapain? ngaruh gitu loh. Buat Mhm. apa? Rekor 5-10, jadi nggak usah banyak tingkah, udah langsung draft QB next year. Oke. Nah, next ya. Ya, Nah, ini terakhir nih. Iya benar, ini terakhir. mhm. Ravens lawan 49ers 33-19. Apakah Ravens sudah membuat blueprint bagaimana cara mengalahkan 49ers? Hmm, blueprint bisa dibilang sebenarnya mereka ngikutin blueprint yang udah ada ya, dengan Mhm. mengganggu uh, Brock Purdy itu mereka udah bisa ngeganggu secara sistemnya dari 49ers offense. Hmm. Tapi ini juga jadi kayak statement gamesnya dari Ravens karena orang dulu dalam pas awal-awal musim sempat ngeraguin kayak Ravens bakal kayak gimana, bakal kayak mediocre atau gimana. Hmm. Setelah kalah lawan Steelers di week 5, mereka tuh udah uh, dari 10 pertandingan terakhir mereka cuma kalah sekali, sembilan Hmm. satu rekornya. Dan mereka ngalahin tim-tim yang
bisa dibilang sebenarnya schedule-nya Ravens sih salah satu yang tersulit loh. Ini beberapa pertandingan yang mereka menang. Mereka menang lawan Texans, lawan Bengals, lawan Lions, lawan Browns, lawan Rams, lawan 49ers. Dan 2 week ke depan mereka bakal lawan Dolphins sama Steelers di kandang masing-masing, di kandangnya mereka. Jadi ini jadi salah satu penguat narasinya Lamar, di mana musim ini narasi Lamar jadi MVP tuh somehow bisa kuat walaupun secara stats dia nggak begitu mencolok dibandingkan ketika dia menang MVP di 2019. Ya passing yards-nya dia career high, jadi dia di sepanjang karirnya ini paling tinggi saat ini. Tapi secara TD, secara touchdown, secara passer rating, kalau nggak salah itu lebih bagus ketika dia masih di MVP season. Dan kalau misalkan argumennya adalah schedule-nya Ravens yang susah, itu juga jadi penguat narasinya Lamar untuk jadi MVP. Walaupun sebenarnya kandidat MVP-nya ya bisa dibilang ada 2 lah di kubu lawan di 49ers. Tapi Lamar punya case at least untuk dapat MVP votes. Jadi MVP finalist tuh bisa. Tapi untuk MVP Jujur sih gue MVP mau kurang CMC sebenarnya, kurang. Gue pengennya CMC bener deh. Ya, kandidat Males gue sekarang QB mulu bener. Kandidat sekarang ini sebenarnya adalah kesempatan terbaik untuk MVP voters untuk nge-vote pemain selain QB untuk jadi MVP. Karena kandidatnya sekarang kan Lamar, Dak, Purdy. Lamar nggak didukung stats, Dak nggak didukung narasi lawan, Purdy nggak didukung narasi ini sistem QB-nya dia. Sistem QB betul. Jadi dengan adanya CMC kan sempat ada Tyreek Hill, tapi Tyreek kan sempat cedera sepertandingan dan nggak tahu juga dia bakal bisa nyapai 2.000 receiving yards yang dia targetin. Jadi sekarang CMC udah jadi front runner. Dan sekarang langsung bahas ke 49ers juga. 49ers satu-satunya pemain offense yang paling konsisten di tim mereka bukan dari Brock Purdy, tapi dari Christian McCaffrey. Iya. Karena dalam musim ini, just for context, dia tuh udah dia punya 21 total touchdown. Dan musim lalu, seingat gue juga di semua skill position, running back sama wide receiver, ada pemain yang satupun yang touchdown-nya ngelebihin 20. Iya. Jadi ini case terbaiknya buat CMC menang MVP, dan dia udah dikit lagi tuh udah nyampe 2.000 scrimmage yards. Tuh. For konteks lah ya, untuk beberapa pemain yang menang MVP sebagai non QB, ada Shaun Alexander, dia 26 touchdown. LT LaDainian Tomlinson 31. Adrian Peterson itu 2090-an rushing yards. 2012, ya. 2012. Jadi konteksnya adalah kalau misalkan CMC bisa punya games yang dia lebih dari 100 scrimmage yards dan touchdown beberapa kali lagi di 2 pertandingan terakhir, itu udah harus MVP. Nggak ada alasan lain. Karena dia adalah most valuable player in most valuable team di NFL. Ya, betul. That's it. Oke. Itu bukan Lamar nih. Kan Lamar kan ya kan karena Purdy mainnya 4 interception loh tuh Purdy. Berarti dia kayak ngelemparin semua MVP chance dia dah. Case yang mendukung Lamar tuh hanya dua inilah narasi. Schedule sama rekor. Kayak sama rekor ya. Oke. Stats-nya tuh nggak dapet dia. Oke. Even stats itu bakal lebih bagus Dak sebenarnya. Kalau mau banding-bandingan sama QB. Tapi yang bisa mendukung stats, dukung schedule, sama dukung narasi, dan dukung rekor, hanya Christian McCaffrey saat ini. Oke. Sip. Nah, tapi 49ers, ini kan Purdy katanya kena stinger lagi ya. Week kemarin kena stinger juga loh.
demi first seed apakah harus paksain Purdy main? Karena kemarin kan Purdy nggak dimainin kan? Iya. Walaupun masih banyak dan masih bisa ngejar, bahkan sama Sam Darnold bisa TD loh. Tapi apakah demi sehat playoff Purdy nggak usah main apa gimana? Sisa 2 game lagi. Karena first seed belum dikunci loh. Sebenarnya schedule-nya 49ers untuk 2 pertandingan terakhir kalau dibandingin sama Eagles tuh nggak susah-susah banget sebenarnya. Mereka bakal main lawan Commanders di week depan, tapi week terakhirnya mereka bakal ngelawan Rams. Yang pasti di week terakhir tuh mereka lagi berjuang untuk dapetin playoff spot. Jadi susahnya ada di Rams sebenarnya. Tapi kalau dibilang pertanyaannya tuh kayak Purdy masih di bench gak sih? Mungkin di pertandingan selanjutnya bisa aja dia di bench. Jadi biarin dia istirahat 1 week. Week terakhirnya dia akan main. Pasti akan main. Gue nggak akan melihat pertandingan melawan Rams ini di mana nggak ada Brock Purdy jadi starter QB mereka. Oke. Jadi itu review week 16 kita. Gue akan kasih lihat peringkatnya setelah week 16 dari yang ini deh, NFC deh. Yes. NFC North, Lions juara divisi, gila ya. 11-4. Vikings dan Packers 78, Bears 69. NFC East, Eagles dan Cowboys yang masuk playoff. Eagles 11-4, Cowboys 10-5, Giants 5-10, Commanders 4-11. NFC South. Aduh, Buccaneers 87, Falcons sama Saints 78, Panthers 2-13. Shit. At least ini kan ada yang winning record di NFC South seenggaknya. Ya, itu. Seenggaknya ya. Seenggaknya. Ini NFC South yang juara divisi ya bakal jadi king of pile shit nih. Ya, nggak tahu sih kalau misalkan Buccaneers-nya kalah 2 kali di next pertandingan ya. Iya, itu. Nah, NFC West, 49ers udah juara divisi 11-4. Rams dan Seahawks 87 dan Cardinals 3-12. AFC North. Nah, ini nih yang divisi sebenarnya udah kebagi 2 tapi masih di atas 500 ya. Ravens masuk playoff 12-3. Browns 10-5. Gila Browns ya? Gila sih. Steelers sama Bengals 87. AFC East, Dolphins masuk playoff 11-4. Bills tiba-tiba 96. Tiba-tiba loh. Jets 69, Patriots 14. AFC South, wah ini sih. Aduh, bikin keringetan aja dah. Jaguars, Colts, Texans 87. Titans 5-10. AFC West, Chiefs 96. Aduh, pertama kali nih kita lihat Mahomes era Chiefs L-nya 6. Ya kan? Nah, Chiefs 96, Raiders sama Broncos 78 dan Chargers 5-10. Nah, jadi nih playoff picture setelah week 16 di NFC first seednya masih 49ers, 2 Eagles, 3 Lions, 4 Buccaneers, 5 Cowboys, 6 Rams tuh. 7 Seahawks, 3 NFC West lagi masuk playoff picture. Wow. Di AFC first seed Ravens 2 Dolphins, 3 Chiefs, 4 Jaguars, 5 Browns, 6 Bills tiba-tiba masuk, sama 7 Colts. Nah, top 10 draftnya sampai setelah week 16, Bears pertama, tapi ya dapat dari Panthers karena trade-nya Bears yang kan. Cardinals kedua, Commanders 3, Patriots 4, Giants 5, Chargers 6, Titans 7, 8 Bears, Jets ke-9 dan Falcons 10. Ini 1 3 4 5 butuh QB sih menurut gua. Ya, bisa. Cardinals kayaknya kalau lepasin Kyler Murray juga dead money-nya juga lumayan ya. Ya 5 juga ada Daniel Jones, mereka yakin tuh mau dirilis kan ya. Abisnya Cardinals gini loh, Cardinals kalau mau ngambil QB ada Marvin Harrison available. Ya. Player terbaik. Tergantung dari apa yang dilakuin sama Bears di posisi 1 aja sebenarnya. Nah itu, apakah bakal kayak musim kemarin bakal di trade away? Oh. Siapa tuh yang mau ambil Caleb Williams? Jadi itu review buat week 16. Thank you yang udah nonton dan dengerin. Thank you baru udah join seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan klik konten sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Thank you udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu week depan, week 17 review, yang berarti kita udah masuk 2024 ya.
selamat berlibur dan dadah semuanya. Happy New Year all. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.